Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bersama saya Iip Wijayanto, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang keajaiban bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ya. Nah, maka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang sangat mulia dan diperintahkan. Dan solawat adalah ibadah yang mengandung begitu banyak keutamaan dan keajaiban. Apa saja? Yang pertama, ya, bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah dan dia bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan menjawab secara langsung setiap ucapan atau kalimat solawat yang kita sampaikan kepada beliau. Di dalam sebuah hadis, ya, dijelaskan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang menyampaikan salam untukku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salam untuknya. Ya. Kemudian keistimewaan lain dari solawat adalah menjamin orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Man sholla alayya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita, ada begitu banyak persoalan-persoalan di dunia fana ini yang harus kita hadapi, kan? Mulai dari persoalan pekerjaan, persoalan rezeki, ya, kemudian persoalan rumah tangga, kemudian persoalan cinta bagi anak-anak muda, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tentulah kita berdoa dan memohon yang terbaik kepada Allah yang bisa kita dapatkan, ya, menyampaikan harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan kita kepada Allah. Tetapi yang harus kita ketahui bersama, bahwa di antara syarat terkabulnya doa seseorang adalah ketika yang bersangkutan tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah,
Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullu du'ai Allahu azza wa jalla bihi mahjubun anis sama'i hatta yusalla ala Muhammadin. Semua doa itu terhalang sampai dibacakan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini keajaiban-keajaiban yang ada di dalam ibadah yang teramat sangat istimewa ini yang bernama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya kita banyak lupa ya, seakan-akan solawat ini hanya milik kelompok-kelompok tertentu dan kelompok-kelompok yang lain mengabaikan betapa urgent dan betapa pentingnya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di ayat di awal pembahasan ini saya sudah sampaikan ya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, bahkan Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ayat ini sering sekali kita dengarkan ya, apalagi ketika sholat Jumat, khutbah kedua itu pasti khatib membacakan ayat ini ya. Sayangnya kita banyak yang tidur ketika khatib berkhutbah. Kalaupun melek, kita tidak tahu apa makna yang terkandung keistimewaan sebuah ibadah yang kita semua diperintahkan, sebuah ibadah yang sangat istimewa, memiliki banyak keutamaan dan berbagai keajaiban, yakni perintah dari Allah agar kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat itu adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Kita selalu mengaku mencintai Rasulullah, padahal di antara tanda orang yang mencintai itu selalu menyebut-nyebut nama orang yang ia cintai. Kalau cinta tidak pernah disebut, maka itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi ketika kita mencintai Rasulullah, ya tentu kita akan banyak mengingat beliau dan kemudian menyebut beliau, mengirimkan solawat dan salam kepada beliau. Ya, nah jadi ketika kita ini berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, banyak sekali doa-doa kita yang mungkin hingga hari ini belum juga terkabul ya. Banyak sekali harapan-harapan kita yang masih belum terkabul. Mungkin kita merasa sudah berusaha bekerja sangat keras ya, tetapi mungkin ada perasaan bahwa kok rezekinya masih macet. Padahal bekerjanya tidak kurang-kurang, berdoanya juga tidak kurang-kurang. Maka mungkin yang kita lupakan dari berdoa yang kita lakukan adalah sebelum berdoa, kita lupa untuk mengirimkan solawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi inilah keistimewaan bersolawat kepada Nabi. Ya, bisa solawat yang panjang, baik ya. Kalau kemudian bisa bersolawatnya yang pendek ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
itu pun insya Allah sudah ibadah yang sangat istimewa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.